بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mengharapkan ridho Allah dalam ibadah. Apa yang Allah ridho, tentu yang Allah suka adalah yang sudah Allah titipkan beritanya kepada Rasulullah. Dan kita hanya mendengar dari Rasulullah saja, tidak dari yang lain. Kalau ada hadis doif, itu sudah bisa kita pastikan itu bukan dari Rasul. Kenapa harus dari Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah tuh yang menerima itu dari Allah? Kalau Allah itu nuklir, sebut saja kalau dalam bahasa energi. Kalau Allah itu nuklir, terus kita langsung menerima nuklir, itu berat. Nuklir langsung disalurkan kepada lampu, itu meledak lampunya. Tapi kalau nuklir ini disambung dulu ke sebuah alat yang bisa meredam kuatnya arus nuklir, dari alat itu langsung disalurkan kepada lampu, baru bisa nyala dia. Dan Rasulullah ini seperti adaptor, seperti kupling yang memindahkan dari sebuah kekuatan besar kepada kita yang kecil. Di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Karena itu kerap Rasulullah menerima wahyu dengan sangat berat secara fisik. Kalau kita langsung yang menerima perintah itu dari Allah, meskipun perintahnya sama ke seluruh benak kita, kita tidak akan pernah sanggup. Allah memilih para nabi yang memiliki kapasitas yang besar untuk menerima arus nuklir itu, kemudian diredam oleh para nabi ini dan disalurkan kepada kita. Terus ada, atau pertanyaan, ada nggak sih yang bisa menerima kabar langsung dari Allah yang tidak memiliki kapasitas seperti Rasulullah? Kan tidak ada. Hanya Rasulullah yang bisa. Yang mampu memikul beban berat, arus besar, yang maha besar dari Allah, kemudian diadaptasi dan disebarkan kepada manusia dengan bahasa manusia. Dengan bahasa yang kita pahami. Kadang-kadang, ya Prof. Iva ya, jangan ulah capek gawe teka pake Prof ya. Aduh, sudah saya sholat, ternyata Allah menolak. Kantos Ustadz Zainandang, saya sholat di sebuah kota, tidak saya sebut ya, kotanya di Jawa Timur. Didaulat untuk melaksanakan sholat taraweh dan saya menjadi imam. Tapi diberi syarat, di sini 43 rakaat Ustadz. Waduh, saya 11 aja, saya bilang gitu Bu Ema. Keentah Bu Dela, saya 11, enggak, di sini harus 43 Ustadz, harus bisa 43. Harus, ya sudah, saya tidak hafal Quran, siapkan Quran besarnya. Disiapkan tuh di payunan imam teh Quran besar. Saya sholat ancad lair. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kebut sama sekali. Alhamdulillah beres 40 tilu. Saya nggak ngeliat-liat ke belakang. Di Pengker hanya ada supir yang nganter saya yang jadi makmum, itu paling rugi jadi makmum. Yang lain bubar lila teuing cenah meureun. Ini kenyataan yang aduh, saya sendiri merasa bahwa itu sia-sia. Nah, jadi sahabat semua, Masya Allah, sengaja saya meminta Al-Ustadz ini menyampaikan kaidahnya dulu di depan. Jangan sampaikan nanti Ustadz tiba-tiba sholat ini ada, sholat ini nggak ada. Di mana ada nggak ada? Sudah disampaikan barusan. Prolognya bahwa ada yang memang Allah sukai, yang sudah Allah beritakan kepada Rasul. Dan insya Allah tidak akan ada lagi yang menerima kabar dari Allah langsung selain Rasulullah SAW. Karena energinya terlalu maha besar ya, untuk bisa diterima oleh Ustadz Zainandang, oleh Ustadz Yudi Wildan, oleh siapapun. Itu terlalu berat untuk menerima perintah langsung dari Allah. Apalagi langsung sampai di Sidratil Muntaha. Oh, Masya Allah.
Meskipun teori tentang perjalanan dari Palestina ke Sidratil Muntaha ini sudah dijawab oleh Einstein ya, bahwa kecepatan tercepat itu secepat cahaya, dan itu sangat memungkinkan bahwa Mekah Madinah Mekah Palestina dan kembali lagi ke Mekah itu hanya beberapa detik saja. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha hanya beberapa menit saja. Itu sudah disampaikan oleh Einstein. Nah, itu sudah terbukti secara ilmiah bahwa itu tidak mustahil. Isra Mi'raj itu tidak mustahil. Dan siapa yang bisa menunggangi kendaraan yang memiliki kecepatan sadis seperti itu? Kan orang memberinya ku angin lagi udah bubuk. Hanya dia yang Allah berikan kekuatan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu bagaimana bentuknya ya Ustadz ya, itu mah gaib, dan kita Rasulullah juga mungkin tidak menceritakan bagaimana kecepatannya. Israiliyat, saya pernah datang ke Aqsa, kemudian guide di sana Bu Dele menjelaskan, Bu Yanti, dari sini nih Nabi Muhammad ngagajleng ke Sidratil Muntaha. Itu semua jamaah duduk jongkok nyerepeng batu eta. Terus saya ditanya kan, kenapa saudara tidak jongkok? Emang di sini gitu? Iya di sini, ceneta kekeh eta. Sini. Emang pernah gitu Rasulullah datang lagi ke situ kemudian ngajak teman-temannya, tadi dia ya akang teh ngajeleng teh. Pernah? Enggak. Apa waktu Rasulullah loncat ke Sidratil Muntaha aya nu nonton? Enggak ada. Betul-betul sendiri Rasulullah bersama dengan kendaraannya dan Jibril. Ya Allah, eta dongeng menikeukeun. Ini sejarah bari molotot ya, bari ditepak-tepak. Ini sejarah, ini aduh. Akhirnya saya juga nggak bohong deh. Kita bohong dibalas dengan kebohongan, mudah-mudahan jadi sodako. Saya tahu tidak di sini. Molotot taman anjeunna teh. Di mana? Garut, Karangpawitan. Di mana itu Garut, Karangpawitan? Di Garut, di Indonesia. Itu bohong, sama. Di sini juga bohong. Wah, itu paturan-paturan pebohong-bohong. Banyak sekali. Kekaup ada yang menggunakan kalimat berbahasa Arab, langsung dinyatakan itu sohih. Masya Allah. Ya seperti tadi tentang sholat di kiblatain, ya kan? Itu kan menunjukkan betapa taatnya Rasulullah kepada Allah, sampai disuruh balik pun Rasulullah tidak protes kepada Allah. Dan pada saat itu ada umat yang murtad, sebentar balik lagi, yang ragu-ragu, terus yang taat terseleksi di situ pada saat kiblat berpindah dari utara ke selatan itu. Ya Rabbana. Itu dijadikan dalil untuk beres sholat, wirid itu muter. Sehingga kolecer. Ayah nu kita wirid daungkul nu muter teh. Ada yang sholat nu muter. Masya Allah. Buat begitu kita agungnya salat ya. Begitu agungnya salat. Tetapi kok masih ada orang yang berani menambah begitu. Itu masalahnya. Ya. Begitu agungnya itu dari Allah. Tapi kenapa masih ada yang berani mengutak-ngatik di situ? Nah itulah, itu bagus juga. Tapi ini ada cerita Ustaz Dudi, pokoknya asal tulisannya Arab. Nah gitu. Saya macam di Mekah teningali tukang eswae make Yasin. Tuh gitu mah. Alif, Yasin, Karim. Padahal dibaca nate. Ya. Ya inilah kewajiban kita itu meluruskannya. Ya. Insya Allah. Ya. Salat itu ibadah yang agung dan sudah sangat jelas. Bahkan relatif di antara pemahaman semua, urusan salat tidak ada yang berbeda kecuali hal-hal yang sifatnya parsial ya. Semuanya sama kok. Duhur 4 rakaat dan semua 5 waktu gitu kan. Ada yang dipotong jadi 3 waktu. Padahal sudah jentre. Nah, saya melihat Ustadz, wallahu alam, walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabi'a millatahum. Ini perubahan yang dibuat dari hasil imperialisme dari zaman baheula.
bahwa tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan tidak juga orang Nasrani kepada umat Islam sampai kita ikut mereka, ikut perubahan yang mereka lakukan. Ya, nah ini dia kehati-hatian, karena itu saya mengajak Al Ustadz untuk hadir di majelis kita ini dengan harapan bisa diforsir sampai menjelang Ramadan, insya Allah 4 kali pertemuan lagi di bulan Saban. Untuk menyampaikan kepada kami semua sesuatu yang betul-betul kami akan ibadah tidak mubazir, Ustaz. Seperti ya itu tadi, tepuguh-puguh ada sholat Sa'ban. Terus itu dari mana asalnya khusus. Terus menjelang Ramadan ada sholat tobat, sholat tasbih. Saya tidak bisa menyampaikan ini benar atau salah, nanti Al Ustadz akan menyampaikan pada saatnya. Alhamdulillah ada juga ya Dr. Irfan Syafruddin, Ustadz Irfan sehat ya. Mudah-mudahan berkah hadir, itu jarang-jarang Ustadz Dr. Irfan Syafruddin hadir. Tanggal 7 Februari saya ingatkan lagi ada acara munggah bunga Ustadz di Jalan Adipati Kertabumi nomor 15. Berkumpul dengan duafa sambil majelis ya, sambil mengaji. Insya Allah ada pengajian Selasa pertama di setiap bulannya, ini dipindah ke tanggal 7 ke hari Sabtu, sekalian acara munggah bunga. Di sana kita akan menyantuni duafa dan yatim duafa, bukan yatim nu beunghar, kan Ustadz Jege yatim tapi beunghar. Yatim duafa, Ibu Emma Sehan ya beunghar ya yatim tapi beunghar. Nah ini yatim duafa, dan insya Allah dari pagi ya sampai zuhur kita menggunakan memanfaatkannya untuk kegiatan munggah bunga. Ini kegiatan munggah bunga yang sudah kesekian kali, sudah setiap tahun kita lakukan. Insya Allah mungkin diantara ibu ada yang bapak hadirin yang akan berkontribusi, mangga mau mengirimkan goodie bagnya, mangga. Ada kirang langkung 200 yatim duafa yang akan kita undang. Itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho, dan insya Allah minggu depan kalau handphone saya mati, nah ini bisi ya, tetap acara ini ada dengan link yang sama ya, dengan moderator yang sama ya. Al Ustadz Yudi Wildan Latif ini ketua LBH Persatuan Islam, kebetulan berdampingan dengan ketua Dewan Hizbah Meresta, dan berdampingan juga dengan saya ketua RT. Mudah-mudahan Allah ridho kepada apa yang kita lakukan saat ini. Semuanya sehat, berkah, dan hati-hati, ini harus banyak berjemur. Sedang musim super flu. Itu super flu ini bahaya pisan. Lama saya kemarin kena ya Bu Dele ya. Saya kena super flu. Pegal itu sebadan-badan, tapi alhamdulillah ada yang ngasih saya obat batuk racikan dan sembuh dalam 2 hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama-lama. Nah, itu saja Ustadz Yudi disanggakeun deui, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses untuk Yayasan Al-Mutakin dan Yayasan Karya Madani dalam kegiatan Munggah Bunga bersama anak-anak yatim dan para orang tua kita, para lansia, pada tanggal 7 Februari 2026. Insya Allah akan membawa berkah. Saya mengajak itu di Jalan Adipati Kertabumi di sini nomor 15. Kita akan munggah bunga, kita akan ada acara pengajian besar di sini bersama mereka. Buat sahabat yang mau hadir,
Kami tunggu hari Sabtu pagi-pagi ya sampai selesai. Terus yang mau berdonasi silakan menyiapkan goodie bag buat mereka, kita berikan kepada mereka goodie bag apa saja. Ya jumlah anak-anak ini kurang lebih 150 orang ya Wan ya, bisa lebih dari itu, dan mudah-mudahan di antara sahabat ada yang mau berdonasi dan berkontribusi. Kita bahagiakan mereka menjelang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.